Jackson, selamat malam. Ya, Jackson. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, udah di landasan. Edukasinya berapa menit, Pak? 5 menit. 5 menit selesai. Oke. Oke. Dimulai. Ini edukasi 5 menit, yang tanya banyak. Malam ini bukan ini. Saya harus nanya nih malam ini. Jadi kan kita trading itu kan pengen cuan kan. Nah, targetnya berapa nih setiap harinya? Nanti asal trading aja tapi nggak punya target, nggak punya peta nanti. Jadi, jadi target malam bos. Jadi target setiap hari berapa nih cuan yang diinginkan atau profit yang diinginkan? Ayo, ada yang mau sharing? Saya targetnya bebas, Pak. Nggak bisa bebas, bos. Yang penting cuan hari itu juga. Berarti nggak. Tektok puluhan kali nggak apa-apa. Penting Kenapa? cuan. Ya berkali-kali masuk nggak apa-apa. Yang penting cuan. Nggak ada target nominal, angka? Nggak ada. Tidak ada, bebas. Bebas. Kan pasarnya nggak bisa diprediksi, Pak Oli. Benar, pasar memang nggak bisa diprediksi, betul bos. Tapi kan maksudnya gini, supaya ini untuk menjaga tingkat greedy ya. Kalau cuan semuanya pasti pengennya nggak terbatas ya kan. Nah, tapi itu kan akan membuat kita greedy ya, nggak memantau kayak gitu. Kalau pakai target takutnya ada FOMO, ada greedy, terus takut ketinggalan kereta. Jadi sekarang bebas aja saya. Iya bisa, maksudnya kalau kita punya target, artinya kan kita akan saat beli sama saat jual itu kita akan benar-benar memantau, gitu. Jadi yang nggak asal masuk, nggak asal apa itu namanya ya, nggak asal ikut-ikutan, nggak asal FOMO. Jadi memang benar-benar Betul. belinya saat mau naik beli. Saya belinya pas saat dipantau teknikalnya. Bukan juga misalkan sudah naik lalu nanya boleh masuk nggak? Nah itu juga sebenarnya belum punya target ini. Itu asal aja, maksudnya tradingnya masih asal, ya. Itu. Belum ada yang punya target nih? Atau asal aja deh? Belum. Cuan syukur nggak cuan ya nggak apa-apa, mungkin gitu. Atau yang penting apa ya? Yang penting cuan deh setiap hari entah berapa aja. Hanya target Pak, GoPS. Kenapa? GoPS tadi. Kopetiau ya? Nah, GoPetiau. Enggak lah, enggak GoPetiau lah. GoPetun. Enggak banyak-banyak. Ya. Masih mahalan pelangko dong. Ya, sadar diri. Nah, iya. Sama ADN-nya nggak sih, Pak? Kenapa? Tergantung ADN-nya juga kan? Tergantung RDN, maksudnya RDN. Maksudnya RDN-nya sekian maksimal bisa berapa persen itu enggak? Oh enggak. Jadi maksud saya gini, kalau kita punya target, taruhlah contoh ya, contoh sehari 1 juta, kan? Sehari 1 juta. Ya. Lalu modal kita misalkan 10 gitu kan. Kalau sehari 1 juta berarti kan 10%. Ya. Betul kan? Nah, Ya. bisa nggak 10% satu hari dengan target 10 juta? Berarti nominalnya angkanya adalah 1 juta. Beda halnya juga dengan modal 100 juta, targetnya 1 juta, ini 1%. Kan gitu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan skill atau edukasi yang setiap hari kita ikuti.
Nah, misal modalnya 10 juta, lalu targetnya 1 juta, artinya profitnya totalnya adalah 10%. Kan seperti itu. Wajar nggak 10% dengan modal 10 juta, tapi belum bisa melihat pergerakan candle, belum bisa melihat indikator. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi targetnya harus wajar. Kalau modalnya 100 juta, lalu targetnya cuma 1 juta sehari tanpa perlu indikator, itu masih memungkinkan, masih wajar gitu Mas saya. Artinya dari rekomendasi oke deh, ambil aja rekomendasi yang LQ45. Artinya beli 1% ya sudah keluar 1 juta deh dapat. Nah, tapi ini yang 10 juta untuk dapat 1 juta per hari itu kan butuh effort yang lebih. Kan? Harus melihat pergerakan candlenya, harus melihat indikatornya, kapan harus beli, kapan harus jual, itu kan harus kita lebih detail lagi. Karena targetnya adalah 10%. Itu. Jadi itu yang harus kita ketahui masing-masing ya. Tiap orang pasti beda. Tiap orang pasti beda. Apalagi ada yang kerja, ada yang sudah punya usaha, ya kan? Pengusaha pasti banyak di sini. Ada yang ikut trading cuman ngisi waktu, ada. Betul. Tergantung rekomendasinya, Pak. Ada yang memang setiap hari ya cari penghasilannya di trading gitu. Jadi kan hal yang berbeda. Tiap orang pasti beda. Nah, iya makanya Pak, misalkan kita nggak usah ngomong jumlah RDN gitu ya. Tapi kan yang misalkan yang ODT sama yang swing aja udah beda kan maksudnya. Cara mainnya kan beda ya. Beda. Ada Cara yang untuk belinya sehari-hari, ya, betul. Makanya kan ada yang untuk sehari-hari kan yang mana cocoknya gitu kan. Kalau memang buat sehari-hari gitu Pak. Sehari-hari itu apa? Atau jadi penghasilan buat penghasilan sehari-hari misalkan gitu. Oh, penghasilan sehari-hari. Ya. Oke. Ya beda memang kalau buat swing kan beli lalu ditinggal gitu kan. Kalau untuk yang untuk sehari-hari artinya kan kita sama seperti kita kerja. Gitu kan. Ya, Kerja sama kayak buka warung gitu kan. Ya, kerja apapun sebenarnya butuh skill ya, apapun itu. Nah, di saham sebenarnya juga sama. Kalau kita punya skillnya, punya pengetahuannya, ya sama, kita ya kerja di sini. Kayak saya ya kerjanya di sini. Jadi setiap hari saya, kalau dilihat kan jam 9 sampai jam 3, saya kan trading. Iya. Karena memang saya nggak kerja di luar. Jadi saya dapat income-nya ya dari sini. Gitu. Jadi setiap hari ya trading. Saya setiap hari punya target. Targetnya wajar. Saya target wajar, nggak begitu besar. Target saya cuman 1 juta kok sehari. Kadang nyampe, kadang nggak nyampe, kadang ya lebih. Nah, kalau lebih kan itu anggap aja bonus. Tapi target utamanya ya 1 juta per hari, per akun. Per akun. Susah ya, tapi kan kalau target per hari itu sesuai dengan RDN-nya Pak ya? Sesuai dengan bukan Pak. Jadi maksudnya gini, kita mikirnya adalah nggak perlu mikir modal. Artinya kita pikirkan dulu wajarnya gitu. Wajar dulu. 5% kira-kira wajar nggak di saham gitu. Kalau wajar oke lah. Wajar itu berarti bisa apa enggak gitu ya? Ya. Wajar itu artinya gampang gitu loh Pak, maksud saya. Iya. Ya kan? Artinya gini, 5% wajar, oke. Kalau saya cuma modal 5 juta misal, ya 5% dari 5 juta 250 ya. Ya udah kita modal 5 juta 250 per hari, ya oke lah. Nah maksud saya gitu loh. 5%-nya, Pak, 5%-nya itu apa namanya? Fast trade atau akumulasi dengan swing juga, Pak? Yang fast trade Pak, kalau yang swing nggak usah dihitung. Itu swing itu kan untuk jangka panjang ya, jangka mingguan atau bulanan itu. 5% kalau satu hari itu
fast rate terus kayaknya sih tercapai juga ya. Ya, kan? Terus saya gitu ya. Ya, kan kalau kita yang ikut setiap hari live trade kan dapat lah Pak ya. Tinggal kita 5 greedy juta apa all in enggak. berarti ya. Iya Pak, maksudnya gini, tinggal kita greedy enggak. Maksudnya 2% take profit ya, nanti transaksi lagi 2% take profit atau 1% deh. 1% take profit. Nah, 5 kali transaksi kan sebenarnya selesai ya. Selain fee, oke lah, mungkin 7 atau 10 lah, 10 kali transaksi, setiap beli 1%, kalau 5% kan dapat. Ya itu maksudnya Pak, maksudnya kan disesuaikan dengan RDN kan gitu maksudnya kan. Misalkan dengan RDN segitu, wajarnya segitu, ya udah kejar aja dulu itu gitu kan. Ya. Nah, ada lebihnya kan bonus gitu kan. Betul. Beda lagi kalau nanti RDN kita itu jumlahnya besar, misalkan 500 juta atau 1 miliar, yang dibeli sahamnya juga berbeda Pak. Jangan saham gorengan maksud saya. Iya. Gitu kan. Supaya kita punya apa ya? Beli sahamnya yang memang benar gitu. Kalau uang besar, jangan ikut yang gorengan. Gitu. Kalau uangnya RDN-nya misalkan 500 gitu kan, 500 juta, ya belinya yang LQ45 aja, naik 5%, naik 2% itu kan sudah besar. Iya. Naik 2-5% besar kalau LQ45. Jadi ini silakan dibuat, difikirkan ya, supaya ya setiap hari memang kita dapat income dari sini, gitu. Oke, ada sharing yang lain? Nah, ya silakan. Oli. Ya bos. Kalau saya berpikirnya dari persepsi waktu dulu, Pak. Ya. Maksudnya yang leluasa untuk tradingnya, katakan misalnya mulai sekitar jam 11 siang, Pak. 11 siang. Ya, nah, maksud saya akan beli screening maupun filter-filter yang disediakan tersebut, yang mana yang bisa memfasilitasi dengan terbatasnya jam trading tersebut gitu Pak, yang cocoknya untuk ya tadi katakan fast trade. Tapi mulainya kalau jam 11 masih layak dengan filter yang mana atau screening yang mana gitu Pak, maksud saya, sebelum untuk menentukan targetnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau berarti ini di screeningnya Pak ya, screening sahamnya. Betul ya, screening sahamnya ya, mencari saham yang mau dibeli. Ya artinya kaitan dengan waktu kan Pak. Betul. Kalau start jam 11 itu yang lebih cocok atau lebih sesuai yang mana gitu Pak, yang masih memungkinkan untuk mencapai target. Katakanlah 5% Pak. Oke, berarti Bapak yang dicari adalah fast trade ya? Yang dicari adalah fast trade, oke. Kalau yang dicari adalah fast trade, screeningnya bisa pakai Monica Pak. Ya. Oke, screeningnya bisa pakai Monica yang ini. Filter penasihat sertifikat, filter teknikal. Filter teknikal. Ya. Kalau fast trade ya, ingat, kalau fast trade berarti sudah bisa transaksinya dan sudah bisa memantau. Oke ya. Nah, filternya di sini ada 3 Pak. Ya. Ini kalau untuk fast trade filternya ini. Jam berapapun Bapak mau tinggal difilter. Kalau memang di jam tersebut pasarnya mendukung, pasti muncul saham yang cocok buat fast trade. Oke, contoh nih, berarti kalau fast trade, oke, Bapak bisa gunakan
filter F-Tektok atau FSWB, SWB 15, F-Tektok kayak gini. F apa Pak? F-Tektok. Atau Halo? dicoret aja bisa Pak. Gitu. Oh, sebentar, belum screen-nya. Oke. Ini Pak, di Monica, Ya, ini. Ini buat fast rate. Berarti kalau memang Bapak tujuannya fast rate, silakan filter pakai ini Pak. Oke, itu satu ya kan. ya. Pakai F-Tektok bisa, FSWB bisa. Mau jam Bapak bisa cuman waktunya jam 11 baru bisa, ya sudah, Bapak tinggal buka Monica lalu F-Tektok. Tuh. Di menu apa itu Pak? Filter technical. Siapa itu Di berisiknya? technical. Ya, filter technical. Mana? Saya pakai tab nih. Di chart table bukan nih. Kenapa? Di technical chart ya. Ya, di Oh, technical filter. ya. Technical filter ya. Ya karena biasanya itu merasa sudah ketinggalan market gitu Pak. Enggak, Ya, Pak. umumnya ya secara umum. Ya, oke. Lalu Jadi maksudnya kalau dengan filter ini masih cukup layak. Dengan terbatasnya waktu sampai dengan ya market plus lah, katakan jam 3 itu kan gitu Pak. ya. Jadi mungkin yang kita pikirkan itu ketinggalan market adalah kita tidak ikut dari jam 9. Mungkin pikirannya itu. Betul. Padahal saham itu tidak semuanya naik di saat jam 9. Ada yang jam 10 baru naik, ada yang jam 11 baru naik, ya kan? Ada yang jam 1 baru naik. Jadi kan ada 700 saham, tidak semuanya naik di jam 9. Tidak semuanya naik di jam 10 kayak gitu. Maka, ya kan, semua saham itu berdasarkan pasar, ya, berdasarkan pasar yang menaikkan atau menurunkan ya harganya. Nah, kalau kita misalkan jam 11 lalu filter di sini F-Tektok misalkan, lalu nggak ada sahamnya, ya berarti memang di jam itu nggak ada yang cocok buat fast trade gitu Pak. Ya. Gitu. Ya kita nunggu. Sama Pak, saat saya left trading jam 9 sampai jam 3, ada jam-jam tertentu yang kita memang diem saya nggak transaksi karena tidak ketemu saham yang mendukung untuk dibeli. Dan saya juga nggak paksa harus selalu beli gitu. Kalau memang sahamnya nggak gerak, ya ngapain dibeli gitu. Nah, jadi kalau fast trade jam 11 tersebut kan udah dekat dengan istirahat siang, Pak. Tinggal setengah jam. ya. Jadi apakah lebih bagus lagi sekalian jam 1:30, Pak? Atau tetap ya selama filter tersebut keluar ya ambil aja gitu, Pak? Atau mending mana? Ya. Saat ada di Bapak misalkan bisanya jam 11 sampai jam 11.30 ya kan. Kalau di filternya sini muncul, ya silakan trading, Pak. Ya kan, jamnya ini mana yang terdekat, kan. Tapi kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan. Gitu. Atau kalau 1:30 gimana? 1:30 itu sesi kedua. Sesi kedua, ya kan? 1:30 itu sesi 2. Kalau memang Bapak bisa sesi 2, ya silakan sesi 2, nggak apa-apa. Gitu. Itu kalau mau filter sendiri. Kalau mau bareng-bareng trading bareng ya tinggal masuk aja ke Zoom, ya kan? Ya. Nanti kan di situ saya juga ada, teman-teman yang lain ada. Sama di saat Zoom itu bukan cuma dari saya yang memberikan informasi suatu saham akan naik. Siapapun boleh. Ya kan? Tapi kita kan akan cek ya. Kalau memang oke ya kita masuk gitu. Tadi siapa? Tadi contoh hari ini BP. BP itu saya dapatnya dari Pak Hendra, masuk berapa kali? 2 atau 3 kali tadi BP. Gitu. Jadi untuk fast trade ya kapanpun kita bisa ada waktu bisa memantau, ya silakan fast trade ya.
Filternya bagaimana? Nyari sahamnya. Nyari sahamnya kalau memang apa itu namanya? Maunya adalah filter berdasarkan Monica, ditinggal di filter di sini, ya kan? F TikTok bisa, F SWB 15 bisa. Itu kalau berdasarkan filter. Atau kalau mau nunggu ya, nunggu berdasarkan alarm notifikasi, Bapak tinggal cek di sini nih, ini ada notifikasinya. Ya. Nah, di sini. Mana jam yang terdekat dengan Bapak bisa trading, yaitu yang bisa digunakan. Gitu, Pak. Kemudian kaitan time frame-nya, Pak. Ya, 2 hari saya ikuti ini kan lebih banyak 1 menit basicnya ya, Pak. Basicnya yang mana, Pak? Yang Fast trade. 2 hari saya ikut trading live trading itu kan 1 menitan. Ya, 1 menit dan 100 tick pasti. Ya, nah maksud saya mungkin lebih agak longgarnya kalau 5 menit, Pak. Tapi jadi kalau dibanding 1 menit memang terlalu tertinggal gitu ya, Pak. Bukan. Kaitan kalau saya fast trade-nya menggunakan time frame 5 menit dengan jam mulainya jam 11 itu bagaimana, Pak? Bukan, Pak. Kalau Oke, dari namanya fast trade ya. Ingat, dari namanya aja kita sudah bisa harus tahu. Fast Harus trade. 1 menit itu. Trading cepat ya. Trading cepat. Trading cepat itu memanfaatkan momentum mau naik beli, momentum mau turun jual. Gitu, Pak. Ya. Jadi kenapa pakai 1 menit? Kenapa pakai 100 tick? Ya, karena kita fast trade. Oke. Kalau 1 menit merasa terlalu cepat, nah boleh kita pakai style sendiri masing-masing boleh dengan time frame misalkan 5 menit kayak gitu. Ya. Ya bisa. Kalau sahamnya ya, kalau sahamnya bergeraknya pelan-pelan, oke pakai 5 menit. Tapi fast trade itu yang pertama ya, konsepnya fast trade itu yang dicari adalah saham yang bergerak cepat. Itu namanya fast trade. Nah, kalau Bapak fast trade ya, saham yang cepat, lalu time frame-nya adalah 5 menit, Bapak di sini ini pasti diguyur. Ngelihat, kalau misalkan melihat candle-nya adalah pakai Heikin Ashi. Ya. Kalau time frame 5 menit seperti baut tadi siang, udah habis deh. Profit kita pasti habis. Karena merah ini, 1 candle itu adalah 5 menit. Ya. Sama krim masukin minta nasi sedikit. Jadi kalau fast trade, ya time frame-nya harus pendek dong. Dari namanya itu sudah fast. Ya. Kalau tidak bisa, latihan dulu. Kalau belum bisa, latihan terlebih dahulu. Jadi yang belum bisa cepat. Kalau saya tetap misalnya ingin basicnya time frame 5 menit, Pak. Oke. Basicnya time frame 5 menit. Oke. Ya. Ya kalau Bapak tetap pakai 5 menit ya nggak apa-apa, Pak. Tapi resikonya. Dan maksud saya mungkin cara apa memilih sahamnya seperti yang tadi Pak Uli katakan. Oke. Pedoman-pedomannya yang ya supaya memilih sahamnya ya berbeda dengan yang sifatnya seperti tadi kan gitu, Pak. Yes, berarti bukan fast trade sesuai istilahnya ya. Beda. Ya, berarti trading agak fast trade. Nah, agak fast trade. Jadi Bapak filternya oke Pak bisa. Bapak filternya pakai FSWB 15. FSWB 15 di sini. Ya filternya pakai ini. Kalau yang agak cepat. Nah, kalau di sini muncul ya
di saat Bapak filter lalu jamnya dekat-dekat dengan Bapak filter di sini statusnya adalah beli, silakan beli, Pak. Oke. Memantaunya adalah menggunakan segitiga hijau sama segitiga merah ini. Ya. Oke. Jadi tinggal dilihat. Jadi setiap 5 menit atau 15 menit ya tinggal dilihat nih. Contoh kayak gini. Oke. Ya. Ulang. Kau udah? Banyak tuh itu sedikit aja. Oke. Begini. Cacat teknikal. Buang lagi sedikit. Setengah lagi. Setengahnya. Begini. Buang lagi sedikit. Soalnya khusus ada gini. Iya, buang lagi sedikit. Setengahnya. Oke, bentar masih loading. Jadi pertama caranya filter dulu FSWB 15 ya. FSWB 15. Lalu memantaunya menggunakan CAH time frame-nya 15. Tadi sahamnya di sini apa? Sen ya. Sen GZCU. Oke, jam 9 GZCU. Oke, yang sore deh. Sore 14 15 sen muncul. Maaf, tadi CHA berapa, Pak? CAHA 15, Pak. Time frame-nya CAH 15. Jadi yang dilihat 15. adalah segitiga hijau sama segitiga merah. Ya. Oke, time frame-nya 15. Oke. Sen. Nah, di sini, Pak. Muncul segitiga hijau kayak gini, itu beli. Ya udah biarkan deh. Sampai muncul segitiga merah, baru jual. Nah, contoh ini jam 11 di mana, Pak? Sobat sekalian. Jam 11. Ya. Jam 11 di sini tidak ada, Pak. Tadi ada jam 9.45. Jam 9 itu. Yellow jam 9.45 ya. Yellow ya ini ya. 9.45 misal. Nah, kayak gini. Jam 9 berarti di mana ya tadi? Mungkin di sini, mungkin ya. Harga 116. TP1 harga ini, harga 124. 1 Yellow 945, 124. 124. Oh, di sini, Pak. Di sini. Ini bukan. Oh, sebelumnya ini, Pak. Kelewat berarti. Ya, jadi yang dilihat 24 itu kan tanggal, Pak. Kenapa? Kan tanggal 24 ini. Nah, itu kan tanggal. Oh, sorry ya. Berarti di sini ya. Tapi kok harganya 124. Oh ya, oke. Di sini. Mungkin 124 di sini. Ya, contoh kayak gini. Jadi yellow, ya kan? Yellow jam 9.45. Ya. Muncul kan? Nah, harganya berapa saat itu? Jam 124. Nah, ini kalau dilihat di grafiknya, maka munculnya seperti ini. Tadi kalau dilihat jam 10.45, pasti muncul segitiga hijau. Silakan beli. Lalu tinggal ditungguin tuh. Di-refresh lagi setiap 5 menit. Ya. Baru kalau muncul segitiga merah, baru jual. Tapi sayangnya si Monica ini yang harus refresh terus ya, Pak. Beda sedikit langsung udah harus keluar, harus login lagi gitu ya, Pak. Bapak pakai handphone itu tinggal di refresh, Pak.
Ya, memang ini tidak bisa langsung disatukan dengan sekuritas, memang nggak bisa, Pak. Karena ini adalah alat bantu. Ya. Gitu. Nah, bisa Bapak bisa akalin kok kayak gini, gampang. Bapak, oke, jam berapa? 9.45 beli. Bapak tinggal lihat di sekuritasnya, ya kan? Yellow. Time frame-nya berapa? Karena tadi 15, Bapak ubah aja ke 15. Kayak gini. Tadi jam 9.45. Oh, di sini. Oke, berarti kira-kira di sinilah, di sini nih. 9.45. Nah, di sini nih. Ya kan? 9.45. Ya di situ beli. Gitu. Beli ya tungguin sambil Monica di refresh, tapi di sini tetap melihat nih. Tapi kalau di sini pakai Hekinasi, ya nggak sinkron dengan yang tadi. Gitu. Jadi kalau pergerakannya lambat, itu buat fast trade nggak cocok, Pak. Tapi kalau pergerakannya cepat, menggunakan time frame besar, ya 5 menit atau 15 menit, itu juga nggak cocok. Jadi kalau memang tujuannya fast trade, ya mau nggak mau harus 1 menit. Kalau terlalu cepat gimana? Jangan fast trade. Latihan dulu. Jadi kalau fast trade dicari saham yang bergeraknya cepat. Ya karena kita kan maunya cepat. Atau arti kata lain kalau tetap saya 5 menit, tapi ya istilahnya bukan fast trade. Ya, beda lagi Pak istilahnya. Nanti buat istilah baru. Fast trade 5 menit gitu. Ganti jadi service trade. Jadi ikut scalping, kalau nggak kejual jadi swing 1 hari. Pak Oli nanya. Ya bos. Pak Oli untuk yang LQ45 yang kita dapatin per hari 1-2%. Cara untuk screening sahamnya bagaimana Pak? Cara screening sahamnya. Oke, pertama Bapak harus punya daftarnya dulu. Daftar saham LQ45 punya Pak? Ada Tinggal Pak. cek aja di Google. Ya, ada. Ada ya? Iya Pak. Sebenarnya sudah saya kasih kok di grup. Ada ya. Oke, nah pertama kayak gini Pak. Ya, ini adalah daftarnya. Oke, ini adalah daftar saya daftar LQ45 sama Kompas 100 ini. Oke, cara screeningnya gimana? Cara screeningnya manual Pak. Saya manual. Ya. Manual pertama cari yang hijau yang mana, ya kan? Adro ya kita cek, misalkan kayak gini. Oke, mana ya? Jadi kayak gini, Adro. Nah, candle terakhirnya apa? Oh biru, masih ngelanjutin biru yang kemarin. Nah, carilah ya yang candle terakhirnya itu hijau, hijau pertama. Ya, carilah candlenya yang tanggal sekarang hari ini kan buat beli besok kan Pak. Kita screening malam ini berarti kan tujuannya untuk dibeli besok. Iya Pak, betul. Ya betul, oke. Nah dari 45 saham ini kita cek satu persatu. Oh gitu. Yes, cek satu persatu. Mana yang hijau pertama kali? Oke ya. Ini saya cek satu-satu Pak setiap hari. Nih. Oke, contoh ya. Yang hijau pertama kali ada beberapa kan. Bevin ini hijau pertama kali, ya kan? Terus apa ini? BBNI juga hijau pertama kali. Terus apa lagi? Wika hijau pertama kali, WSKT hijau pertama kali, MEDC hijau pertama kali. Oke. Yang hijau pertama kali ada banyak, lalu mana yang mau dipilih? Gitu Pak ya.
Oke, Betul, bisa Pak. bisa ngikutin ya. Iya. Oke. Yang hijau pertama ya udah kita tulis hijau pertama kali. Contoh ya, contoh BBNI deh. Hijau pertama kali. BBNI. Oh, time frame daily. BBNI ini hijau pertama kali. Besok boleh dibeli nggak? Saya tinggal nanya, kalau fokusnya adalah LQ45, benar BBNI hijau pertama kali. Nah, Ya. besok boleh beli. Ya, boleh, besok boleh Ya, beli, boleh. boleh. Ya. Cuman karena tadi ada hijau yang banyak, ada hijau pertama kali banyak, mungkin ada 10, ada 12 kita dapat kan, baru kita Ya, Pak. pilih. Baru kita pilih mana yang terbaik. Nah, contoh BBNI. Kalau BBNI besok saya nggak akan beli, walaupun hijau pertama kali. Itu kalau dilihat dari indikator. Kenapa? Galaksinya merah. Ya, stokastiknya turun, ya kan? Paraboliknya di bawah. Itu oke. Betul. Dari indikator saya nggak pilih. Itu pertama dari indikator. Yang kedua, kalau dilihat spike-nya, BBNI, spek-nya itu spek 05-nya itu 8350. Oke kan? Ya. Speknya 8350, sedangkan harga sekarang 8225. Kalaupun naik kan naiknya cuman sedikit. Gitu. Betul. Oke. Oke, yang lain juga sama yang dicek. Nah, maka untuk besok ya, saya lebih milih MEDC. Nah, kenapa milih MEDC? Pertama paraboliknya di atas, berarti kan masih mau turun. Kemungkinan naiknya lebih tinggi. Oke. Ini cuma satu nih kekurangannya. Stokastiknya Turun. aja. Nah, tapi kalau dari yang tadi ya, yang semuanya tadi, saya mending milih MEDC. Itu dari indikatornya oke, yang kurang oke cuman stokastiknya. Cuman stokastik. Kalau dari spike-nya juga oke ya. Spike-nya spike 03, spike 05 sama spike 15 itu spike 05-nya 630 ya kan. Berarti kalau untuk day trade ya besok bisa nih ke 630. Harga penutupan MEDC itu 610. Artinya kenaikannya 3%. Oke. Bisa juga akan ke 640. Ini spike 15. Artinya kenaikannya berapa? 4%. Oke. Jadi wajar dong LQ45 ya kan. Kenaikannya 3-4% itu udah besar menurut saya. Ya, betul. Betul, Pak. Nah, jadi kita tradingnya santai ya kan. Ekspektasi profit kita juga nggak terombang-ambing terlalu jauh gitu. Nah, karena akan ke harga mana itu dicek menggunakan spike 05 ya kan kalau yang terdekat atau 15-nya 640. Nah, menurut saya ini masih wajar. Oke. Jadi cara screeningnya seperti itu. Pak Audi, biasanya kan pada waktu kita masuk itu kan kalau masuk agak besar itu biasanya kan langsung tiba-tiba harga itu tiba-tiba turun dung gitu, Pak. Ya, kalau saham gorengan bisa, Pak. Kalau Lapis 2 5 juga terkadang gitu juga ya, Pak. Terkadang gitu. Oke, benar, terkadang gitu. Makanya kita harus cek dulu, Pak, berapa sih lot yang harus masuk. Kalau melebihi maksimal, iya, kelihatan gitu, kelihatan maksudnya. Ya, tetap ikut bid over ya. Yes, betul. Siap. Nah itu. Jadi ini untuk yang sudah hijau pertama kali. Artinya sebenarnya kalau kita sudah masuk saat hijau pertama kali kayak gini, sore mau masuk, itu sebenarnya sudah telat. Sebenarnya sudah telat. Lalu yang supaya nggak telat bagaimana? Dicari yang mau hijau. Jadi besok pagi cari yang mau hijau. Jadi yang berpotensi reversal. Contoh ya, contoh. LQ45, PTPP.
Ini kalau kita cek di sini, di hasil screeningnya, PTPP, oke. PTPP ini kan, PTPP. Oh, yang bawahnya. PTPP, candle-nya masih merah. Ya, hari ini candle-nya masih merah nih, PTPP. Nah, tapi ini adalah tanda-tanda candle-nya akan berubah jadi biru. Maka besok pagi jangan langsung beli jam 9. Kita cek aja candle daily-nya. Kalau besok candle-nya jadi biru, di saat itulah kita beli. Oh. Tuh, supaya nggak telat. Kalau nunggu jam 3 kan sudah telat Pak ya, udah naik sekian persen kayak tadi. Iya. Oke. Nah, kalau memang dari kemarin ngikutin rekomendasi ya, yang seperti ini, contoh yang hari ini itu BMRI. Ya kan? BMRI tadi jam 9 baru hijau. Nah, ya beli BMRI. Ada lagi apa lagi? ICBP ya yang hari ini. ICBP. Ya. Nanti dicek deh di rekomendasi itu. Sama, tadi jam 9 lebih sekian baru biru kan? Ya, saat itulah beli. Oke. Ada lagi tadi TAPG. TAPG belum hijau, masih merah. Jangan beli. Tunggu. Iya, tunggu. Nanti hijau langsung masuk. Ya. Kalau merah jangan beli daily-nya. Berarti hari ini belum biru kan? Jangan beli. Mungkin besok. Gitu. Tapi kan kita sudah punya daftarnya. Punya listnya. Gitu Pak. Oke. Pak Oli, untuk rekomendasi LQ45 yang cuan di 1-2%, tiap hari dirilis nggak Pak? Tiap hari saya rilis Pak. Sekarang untuk one day trade sama swing, saya kasih yang LQ45 sama Kompas 100. Oke, siap. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya, karena kenapa bukan yang second liner? Ya. Saya takutnya nanti ekspektasinya terlalu tinggi Pak kalau yang second liner, ya kan? Khawatirnya juga masih belum bisa melihat pergerakannya, karena second liner itu naiknya kenceng, ya turunnya bisa kenceng juga. Betul. Ya, makanya second liner ya buat fast trade aja. Atau kalau setiap hari ikut edukasi, pasti sudah bisa mencari dan screening sendiri. Yang belum bisa tinggal nanya. Siap. Oke, terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Pak Oli, ini sekalian bertanya juga. Ya. Pas trading, pas screening, volumenya perlu diperhatikan juga nggak? Volume, iya Pak, diperhatikan. Cari volume yang besar, setidaknya sudah di atas 1 juta gitu kan, volumenya. Fast trading, karena kan sama frekuensinya ya Pak di atas 1000 ya Pak. Sama frekuensi ya. jumlah yang transaksi Bos ya. Oh ya, terima kasih. Oke. Pak Oli. Ya Bos. Pak, itu yang spike lihat di mana ya? Oke. Spike di Monica. Perintahnya CFN, Pak. Kayak gini. Nah, time frame-nya yang 05. Kalau pendek ya, kalau untuk fast trade atau untuk 1 minggu itu pakai 05. Oh, yang hitam itu ya, Pak ya? Oh, bukan. Oke, saya contohin deh. Ini apa ini? Yellow, contoh yellow. Nah ini Pak, spek itu ini, yang merah ini. Oh yellow mau dibawa naik kayaknya. Itu yellow atau ini deh, yang supaya jelas CBMF. Nah kayak gini Pak. Ini spek ini, merah ini Pak. Berarti yang garis keberapa? Itu pasti tercapai Pak ya? Tercapai, tapi durasi waktunya yang yang harus kita tentukan. Iya.
JBMF SQ. Cara bacanya spek gimana Pak? Oke. Cara bacanya spek kayak gini Pak. Kalau Bapak melihat spek 05, ya kan contoh ini kan 05. SQMI. Oke lah, ini coba apa ini? JBMF. JBMF. Oke. Cara baca spike ini kalau sudah muncul spike seperti ini dan harganya belum melewati, berarti target harganya akan ke sini. Oke, contoh ini CBMF. Ini kalau ditarik garis ke sini, harganya kan 7273. 72 lah. Berarti saham CBMF ini akan naik ke 72 dari sekarang berapa? 566. 66. Penutupan 66. Nanti kalau sudah nyampe 72, ini akan koreksi, akan turun dulu. Bisa naik lagi nggak? Ya bisa. Kalau nanti ada volume lagi, volume yang besar, maka bisa naik lagi. Jadi kalau ada spike, ya berarti harganya akan ke sini. Kalau spike-nya sudah terlampaui, ya sudah jangan di saham ini, cari yang lain dulu aja, karena akan koreksi. Itu untuk spike. SQMI bos 90. Ya, SQMI 90. Memang ditungguin Pak dari kemarin. belum nyampe ya kan? Iya. Ya. $90 itu berapa? 15. Ya, yang 15 kan 90. Ya, tunggu sabar, bukan 5 menit, bukan kayak 5 menit. Iya. Ini Gitu. buat nyamuk. Oke, nah sambil gini ya, Penting itu, Kak. saham yang kita miliki itu juga sambil dicek ya. Kalau yang tujuannya Kenapa, Kak? swing beberapa hari ya kan, itu sambil dicek setiap hari. Contoh MLPL. Nah, MLPL. Ini candlenya sudah merah nih. Kalau candlenya merah, silakan dijual dulu. Kalau memang belinya saat candle biru, gitu. Atau Sudah jualan, Pak. Ya, sudah jual. Atau contohnya apa lagi? MPPA ya. Ini sepertinya besok mau merah. Ini tanda-tanda mau Jualan merah. juga. Nah, sudah pinter, nggak nunggu merah sekarang kan. Biru juga udah kelihatan. Nah, dari biru udah kelihatan. Jadi sebelum merah, nah itu sudah ada tanda-tandanya. Nanti sebelum biru. Tandanya seperti apa Om Huli? Tandanya. Kenapa? Tandanya seperti apa? Ini Pak, candlenya mulai mengecil kayak gini. Ya, candlenya mulai mengecil atau candlenya ada shadow di atas sama bawah kayak gitu. Ini tanda-tanda mau candle Heikinasinya mau merah. Jadi yang belinya saat di biru pertama kali, nah kayak gini jual. Ini bukan doji ya, Om Huli, bukan. Doji, Pak. Oh, doji. Oh, justru doji keluar dia ya, bukan. Nah, ini bukan full ya. Doji itu kan reversal. Oh. Doji itu reversal. Kalau setelah turun ada doji, ya dia akan naik. Oke. Tapi kalau setelah naik ada doji, ya dia akan turun. Oh, gitu. Oke. Jadi jangan kebalik, nanti saat naik ada doji dibeli. Nah, itu nanti kebalik. Jadi doji itu adalah candle reversal, pembalikan arah. Oh, kalau dia turun terus ada doji malah bagus itu masuk. Ya, betul, itu kalau masuk. Udah tinggi ya ada doji malah harus keluar gitu ya. Yes, betul. Oke, thank you Om. Kalau untuk swing MPPA kan day trade-nya kan
apa untuk D-nya Pak, itu kan masih hijau ya Pak ya? Ya. Berarti bisa ditahan ya Pak ya? Bukan. Swing apa dulu ini Pak? Untuk yang 300, Pak. Bukan. Kalau swingnya gini, kalau swingnya jangka pendek, ya kan? Iya Pak. Kalau swingnya jangka pendek, saat beli itu harusnya kan di sini Pak. Ya, di biru ini belinya. Ya. Besok kalau merah itu wajib jual. Swing, ini swing jangka pendek. Oke. Kalau swing jangka menengah, Bapak ceknya pakai CAH, time frame-nya daily. Oke, tadi apa? MPPA. Oke. Kalau Bapak swingnya jangka menengah, ya kan, belinya kan saat segitiga hijau. Besok jual nggak? Ya nggak usah. Tunggu aja kalau muncul segitiga merah baru jual. Ya, segitiga merah itu kalau swing jangka menengah. Oke. Jadi besok turun, ya selama segitiga merah belum muncul, jangan dijual. Kalau tujuan swingnya adalah jangka menengah dan belinya saat di segitiga hijau. Oke. Lalu kalau swing jangka panjang, ya, swing jangka panjang, ceknya adalah CFN. Swing jangka panjang ini ya 3 sampai 9 bulan. Selama speknya belum tercapai, ya udah santai aja di sini. Anggaplah 1.200. Ya kan? Besok turun, ya udah nggak apa-apa. 1.000 aja di TP, Pak. 1.000, paling 500 di TP. Iya, kayaknya sih 500. 500 aja saya udah TP, nanti beli lagi. Nah, jadi semua tergantung plan ya, semua tergantung tujuan kita. Dan melihatnya juga dengan cara yang berbeda, Pak. Siap. Gitu. Oke, siap. Makasih, Pak. Oke, Bos. Panikel dong, panikel. Apa? NIKL, Pak. NIKL ya, bukan NICL ya. Iya, Pak. Ini apa spike-nya? Spike-nya udah Besok tercapai. gimana tuh, Pak? Oh, besok. Besok, oke. Kalau besok speknya udah tercapai, Pak. Beli di 950, Pak. Kenapa? Belinya di 950. 950, oke. Kalau spek jangka pendeknya udah tercapai, oke. Kalau untuk ini maksudnya apa, Pak? Bapak mau kalau di hold gimana, Pak? Oh, di hold. Oke, di hold. Di hold berapa lama? Ini apa tujuannya? Tujuan holdnya jangka pendek apa jangka panjang? Panjang, Pak. Kalau panjang nggak memungkinkan, Pak. Time panjang ya. Ini spike-nya sudah tercapai. Di bentar. Oke. Spike di 1295 itu sudah tercapai. Ini. Kan? Ini kan pernah nih. Naik ke 11295. Artinya speknya kan sudah tercapai. Oke, Bapak harus pendekin dulu, bukan jangka panjang, jangka menengah deh. CAH. Masih di area ini apa enggak? Oh, belum muncul. Apa itu namanya? Segitiga hijau belum muncul. Ya. Kalau besok kalau misalkan besok muncul segitiga hijau, Bapak hold nggak apa-apa. Oh gitu, Pak. Berarti kalau dia spike itu udah tercapai di tahun ini, dia nggak akan tercapai lagi gitu ya? Bukan, kan sudah tercapai. Berarti harus nunggu spike baru lagi, Pak. Oh gitu. Ya. Nah, munculnya kapan tuh, Pak? Spike baru? Ya nggak tahu, Pak. Nggak ada. Kalau ada yang beli dalam jumlah besar, ya kan? Ada yang akumulasi, nah baru spike itu muncul nanti.
Ini Oke, time Pak, frame oke. time frame 05 kan sudah tercapai, bentar. Time frame misalnya time frame 15 CFFN. Ini sudah tercapai 1035. Tercapai lah ini. Terus 30 deh. Sudah. Satu jam udah. Kalau spek ini sudah tercapai semua. Jangka pendek, jangka panjang sudah tercapai semua. Oke, berarti Bapak bisa gunakan cara yang lain. Misalkan tadi jangka menengah segitiga hijaunya juga belum muncul. Berarti bisa gunakan Heikinasi aja. CHA jangka pendek. Oke. Ini TO jam daily. Oke. Jadi kalau nanti ya candlenya merah, silakan jual dulu Pak. Sebaiknya jual dulu. Ini kan masih hijau ya 2 hari ini. Tuh. Sampai candlenya merah baru jual. Tuh. Cek aja pakai Heikinasi Pak. Oke. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi. Ya, Bos. Saya kan lihat di Monica nih yang beli pagi jual suka-suka ya. Beli pagi. Itu kan ada open sama low ya. Ada open sama dengan low, ada. Ada ya. Itu melihatnya jam 9 udah kelihatan, Pak. Apa jam berapa, Pak? Tergantung, Pak. Open sama dengan low itu kan belum tentu jam 9. Jam 10 kadang ada. Itu gitu, bukannya pas pembukaan. Malam, Pak. Ya, Bos. Open dengan low-nya berlaku hanya di jam 9 sampai 9:05. Ya. Oke, cuma 5 menit ya? Ya, hanya berlaku 5 menit. Untuk tradingnya hanya 30 menit pertama saja. Dan frekuensinya harus di atas 1000. Frekuensinya. Untuk kenaikannya harus di bawah 3%. Masih 3%. Ya, kalau udah lebih dari 3%, tidak disarankan untuk dikejar. Tidak boleh FOMO. Tidak boleh greedy. Karena belum tentu dia akan naik terus. Oke. Gitu, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama. Itu bisa. Kalau yang pakai bot ya, itu kalau open ini di sini open sama dengan low ya. Kalau di sini patokannya kalau transaksinya di atas 1 miliar. Di sini. Kalau yang transaksinya 0, jangan diambil. Memang sih pasti beda ini ya, beda persepsi ya, beda persepsi. Ada yang hanya pagi aja. Oke. Ada yang jam siang open sama dengan low, terus volumenya besar, saya ambil kok. Dan itu juga oke. Tapi apa ini namanya? Valuasinya itu lebih dari 1 miliar. Gitu. Karena open sama dengan low, sepertinya ya, saya belum analisa detail. Kalau seperti ini kan, ini muncul jam 10, laba jam 10 muncul. Ini notifikasinya. Tapi kalau pakai yang di Mandiri Sekuritas, di jam 9 itu bisa di screening. Gitu. Jadi pakai yang mana silakan dicoba. Silakan dicoba. Nanti
nanti mana yang kita praktekkan dan kita lakukan menghasilkan profit. Nah, itu yang paling penting. Ya. Nah, kalau manual ya, dosen itu open sama dengan low, screeningnya pakai apa, Pak? Pak, Open sama dengan low, itu screeningnya pakai apa? saya nggak screening, saya lihat di watchlist. Di watchlist. Oh, di watchlist. Tapi kalau di screening, kalau menurut ajarannya harus pakai Tata saham Indonesia. Tata saham Indonesia sama But HQ. Ya. Ya, itu yang diajarin Ya, ya. But HQ juga ada open nama Terus dengan open loan. nilai nominal transaksinya di atas 5 miliar. Oh, ya itu screening. Iya, Pak. Di Mandiri sini juga bisa kita Di screening Mandiri jam 9. pakai di HP bisa, Pak. Ya, di HP bisa, di ini bisa. Cuman bingung biasanya. Kalau di bingung. HP di stock filter, Pak. Ya, di sini juga ini stock filter bisa di laptop. Tapi kadang karena jam 9 ya, itu kalau saya relatif bingung. Ya, di bawah tuh, Pak. Ya, ini kita pilih kategorinya komposit, apa. Betul. Komposit. Kalau mau fokus LQ45 ya LQ45, kalau semuanya oke di sini. Transaksinya misalnya lebih besar dari berapa? 1 miliar. Oh, di setting manual ya? Bisa, Pak, di setting manual. Ini open sama dengan low. Ya, sama dengan itu open. Yang sebelah kanannya low. Open sama dengan low. Betul. Nah. Oke, tinggal set. Nih. Jadi akan muncul. SBMA itu open sama dengan low. Tapi ARB tadi. Tadi langsung ARB sih. Saya mau beli juga nggak jadi. Nggak dapat. Saya kira mau naik, ternyata malah turun. Tiap hari, Pauli. Iya, hari ini perkiraan saya itu tadi naik loh, Pak. Saya itu udah beli 2 tik di atas harga kemarin. Ternyata dibawa turun, nggak dapat deh. Saya cancel. Pak Dauf punya ya SBMA ya? Punya, Bu. Itu bahaya nggak tuh? Wah, kurang paham, Bu. Bahaya itu gimana maksudnya, Bu? Maksudnya ini kan turun terus nih, Pak. Akan turun terus lagi nggak? Kalau nggak turun terus lagi, kita boleh aja spekulasi buy, Pak. Kalau turun terus. Itu ini sih. Susah di ini. Masalahnya udah jebol support. Supportnya jebol ini. Iya, jebol 202. Oh, jadi udah bahaya ya berarti ya? Ya udah bahaya, Bu. Karena di bawahnya nggak ada support lagi, nggak ada. Oh, nggak ada halangan ya? Iya, di bawahnya nggak ada halangan lagi. Jadi terjun bebas lah ya. Ada riwayatnya gitu loh. Iya, ngerti. Betul. Biasakan kalau ada riwayatnya, oh kira-kira dia tertahan di berapa gitu kan. Ini nggak ada masalahnya. Oke. Thank you, Pak. Sama-sama, Bu. Tapi kalau ngelihat historinya itu memang kan naik turunnya juga begitu ya, Pak? SBMA. Iya. Dia naiknya cepat. Turunnya cepat. Cepat. Aduh. Kan kayak piramida jadinya. Ya. Ini kayak dulu DNBA. Nah, kayak gini. Turun, naik, turun. Iya. Udah bisa tuh dikoleksi, Pak. Saya sih tadi udah koleksi. Emang dapat tadi? Iya, selfie mah. SBMA saya pasang di 200 dikasih Emang 1. supermarket kalau selfie. Baik loh. Saya tadi masang 2 tik di atas harga kemarin loh, nggak dapat. Apa kedengeran supermarket? Oh, dikasih 190 kan Pak? ARB kan langsung SBMA. Iya, ARB. Saya nggak dapat tadi. Saya naikkan beli 2 tik di atasnya nggak dapat.
Oh lucu. Saya malah pasang di 200 dikasih 190. Ya karena langsung gap down. Saya nggak dapat tadi. Saya pikir tadi gap up kan, karena MG kemarin saya lihat banyak mengkoleksi. Ternyata malah turun. Berarti besok kita buy lah Pak. Spekulasi. Baik Iya. bisa. Saya buy-nya pas tunggu kedip-kedip aja lah. Kalau nggak kedip-kedip saya tambah Oh iya lagi. bener sih. Itu beli lebih aman ya. Betul. Ada 1%, tanda-tanda ingat perlawanan. kata Bu Sapa kemarin itu 1% dulu. Info Iya. dong Pak Hendra. Pak Hendra kalau udah kedip-kedip info. Kadang-kadang nggak kelihatan Bu. Saya mantaunya banyak soalnya. Waktu kedip-kedip dia lagi pepet pasang. Lampunya udah mati dia baru info. Kayaknya saya harus nanya ke sekuritas mandiri deh. Ada sinyal yang pas kedip-kedip itu nggak gitu? Masalahnya di mandiri atau setiap sekuritas tuh nggak ada pembelajaran edukasi untuk aplikasinya gitu. Iya nggak ada. Jadi kita asal seruduk aja kutak-atik sendiri gitu kan. Kalau ada edukasi kita bisa tanya cara screening apa seperti apa gitu. Ada toolsnya nggak? Jadi kita bisa tahu kalau kedip-kedip itu gimana gitu. Atau harganya sedang turun kan di menit 1, tiba-tiba dia ada mau perlawanan naik lagi, ada sinyalnya bagaimana gitu. Nanti Pak Holi tuh tolong bikinin toolsnya tuh. Minta Pak toolsnya kedip-kedip sama kalau di 1 menit udah press merah panjang terus mau ada biru 1 kali lagi, langsung ada sinyal alarmnya. Jangan-jangan kedap-kedip cuma by PC aja, HP nggak bisa. Nggak apa-apa, via PC nggak apa-apa, nggak masalah. Enggak, Ya kayak kan? di ini. Nggak bisa, kayaknya nggak kelihatan. Kalau di PC bisa kan pasti ada teman-teman bilang, oh itu kedip-kedip gitu kan. Terus pawangnya pasti bilang, dikedip-kedip, siap-siap, ya kan. Awak laptop. Ya Pak ya. Ya. Bapak laptop. Saya pakai Bapak PC. Pakai kan? Pak. Hendra. Ya. Pak Iya, Hendra Bu. itu tadi bilang transaksinya banyak. Yang mana tuh? Enggak, kalau per hari itu minimal berapa, Pak? Nggak tentu sih ya, Jumlah lihat ini candle juga saya. Kalau di menit 1-nya baru biru pertama atau kedua saya masuk gitu. Tapi kalau udah stokastiknya udah nggak bagus atau udah overbought itu saya nggak masuk. Meskipun direkomend saya tetap nggak masuk. Gitu. Kalau bagus gitu sekali hajar maksimum atau gimana Pak Hendra? Berani? Enggak, tergantung bid overnya. Oh. Kadang-kadang kan ada yang bid overnya cuma berapa ratus saja. Kalau terlalu tebal juga nggak bagus. Kita antrinya lama gitu. Iya, iya. Jadi yang sedang-sedang aja sebenarnya sih. Bid overnya itu. Bid berapa? Berarti auto sell ya pakainya Pak Hendra? Ya Pak. Manual. Apanya tuh? Kan tadi bilang banyak, jadi susah mantau. Halo? Ya. Ya putus-putus suaranya. Ya. Jadi pakainya sell-nya manual apa udah pakai klik order? Pakai klik order, Pak. Begitu. Iya. Jadi cepat gitu. Terus sama pakai watchlist. Watchlist-nya udah sesuai abjad. Jadi kita tinggal klik langsung muncul gitu. Jadi nggak usah ketik-ketik lagi gitu. Oh iya ya. Jadi kalau kita mau cepat 1 menit mungkin bisa 2 emiten, 3 emiten gitu. Oh. Tinggal klik aja gitu, langsung bisa buy sell. Hebat deh. Tadi saya nangkep pisau jatuh 9 menit dapat 6 kali ya.
Dalam 9 menit gitu. Iya, dalam 9 menit di baut aja tadi. Nangkep pisau jatuh. Ininya ya alat canggihnya. Rata-rata berapa tik, Pak? Tadi berapa tik ya? Ada yang 3-4 tik, ada yang 5 langsung loncat, ada yang 2 tik gitu. Wih, mantap. Instingnya sudah teruji ya. Latihan dulu, Pak. Latihan tangkap pisau jatuh gitu. Ingat 2 tik ya, 2 tik, 3 tik. Bukan Langsung 10%. Karena kan kalau guyuran kan kita antisipasi bakal kegembok di ARB kan. Begitu kita naik langsung cepet-cepet keluar terus kita antri lebih bawah lagi. Mantap dan nalurinya sudah ini ya. Latihan dulu Pak, dulu satu lot gitu. Iya. Darahnya udah ngucur kemana-mana itu Pak waktu latih. Nggak boleh. Iya kalau latihannya emang panas dingin sampai kegembok gitu. Nggak bisa keluar besoknya gitu sampai 2-3 hari kegembok. Ya nggak apa-apa gitu kan, satu lot aja kan gitu. Tapi lama-lama bisa. Nggak boleh greedy gitu. Harus tenang. Lihat candle-nya itu pakai time frame 100 stick. Dia kan jatuh mantul. Kelihatan. Kalau di 1 menitnya malah nggak kelihatan. Nggak, maksudnya kalau mau beli ya pakainya auto ya Pak? Apa manual? Langsung klik manual aja. Oh, jualnya juga? Iya betul. Kalau misalnya Finder sekali itu emitennya ada berapa Pak? Emitennya ya tergantung. Kita kan kadang-kadang begitu beli kan nggak langsung naik ya, harus tunggu berapa menit gitu. Tapi kan kelihatan di portofolio gitu. Iya. Lebih dari 5 apa turun? Apa kurang dari 5 Pak? Saya kurang dari 5. Oh iya. Iya, jadi kan kadang-kadang udah masuk, begitu naik langsung keluar kan. Terus ada yang bagi rekom langsung coba masuk lagi gitu. Kadang-kadang ya nggak dimasuk juga gitu. Hanya dilihat aja candlenya, rasa nggak yakin gitu, jangan. Pak Hendra tiap hari cuan dong kayak gini. Nggak tentu juga. Masa? Cuan banget lah Bu. Iya hebat banget. Kadang-kadang BEP, kadang-kadang loss 1 tik. Gitu. Tapi kalau naik ya naik 3 tik. Kalau jago gitu pasti cuan lah, nggak mungkin kan? Kadang diem aja, ada yang sampai berapa menit diem nggak gerak-gerak gitu. Meskipun dapat rekom gitu. Nggak, maksudnya tiap hari cuan kan, tiap hari. Cuan ada cuan. Tiap hari cuan kan? Ya cuman kayak bekerja keras gitu. Harus, tapi hasilnya harus banyak dong. emiten gitu. Iya, tapi ya hasilnya banyak banget dong. Nggak Misalnya juga. nih, satu emiten nih, anggap cuma 300.000 nih. Nah, 20 emiten udah 6 juta loh. Bagi 2 sama ini sekuritas. Lah, iya misalnya nih, ya kan anggap nih saya 20 nih. Nah, satu emiten 300. Nah, itu udah 6 juta loh sehari. Enggak juga. Kadang-kadang lotnya kecil, bid offernya. Yang direkom kadang-kadang cuma 100. Kan kita nggak bisa masuk banyak-banyak. Paling kita bisa masuk 50. Nggak semua tebel-tebel gitu. Kalau yang tebel-tebel saya nggak masuk malahan. Yang di atas 100-an ribu itu saya nggak bakal masuk. Karena antrinya aja udah kelamaan. Ngabisin 1 papan itu. Kayak Bukalapak itu kan ratusan ribu, kayak Friend itu kan sampai jutaan ya. Itu saya nggak masuk. Ilmunya udah tinggi gitu, pasti cuan gede loh ini. Enggak juga. Masa? Main tektok-tektok aja, latihan dulu. Masih latihan. Masa latihan udah ilmu tinggi gini? Belum cukup. Oh. Belum cukup. Sampai belajar harusnya sampai ke tahap tembokin ya. Sampai kita bisa ngegerakin harga itu. Harusnya. Wah, saingan Pak Bekti dong ntar kalau udah bisa pasang tembok. Kita untuk antisipasi kalau harganya turun, kita terpaksa tembokin kan. Iya, itu udah jago banget itu Bekti. Itu harus belajar, memang sedang tahap belajar lah. Jago tuh. Pelan-pelan lah. Iya. Butuh waktu, jam terbang.
Kata Mas Bekti harus 10.000 jam. Iya itu. Saya baru berapa jam. Pak Holi ini udah lama ini. Saya baru belum ada 100 jam ini. Kadang-kadang yang ada anak muda lebih ini encer IQ-nya. Akhirnya gurunya berapa orang, Pak? Gurunya banyak, Pak. Jadi difilter aja. Nggak ada ini nggak guru yang ngajarin yang apa tuh trading yang swing gitu, terus yang bilang kalau yang scalping tuh kayaknya bukan kelas kita gitu Kak? Ya disarankan sih ya swing ya, tapi swingnya ya kira-kira 1 minggu lah. Kayak Pak Holi ini sarankan kan hijau biru pertama beli, ntar merah jual gitu kan, kayak MPPA kan berapa hari aja gitu. Maksudnya lebih tenang gitu tradingnya. Kalau fast trade kan kayaknya terburu-buru gitu, harus dipantau. Swingnya swing harian aja gitu dalam 1 minggu. Lebih nyaman, bisa ditinggal kerja. Iya, iya. Kalau fast trade harus dipantau. Kayak jadi full time trader gitu. Kalau ada kesibukan agak susah gitu. Tapi kalau mau latihan ya memang harusnya ya fast trade gitu ya. Lama-lama jadi kalau untuk main swing tuh lebih tenang. Awal-awalnya harus belajarnya yang susah gitu. Pak Hendra enakan di PC atau di laptop, Pak? Saya di HP, PC, Pak. Di PC. Di PC, Pak. Betul. Bagusnya di PC pakai monitor 3 unit. Iya. Tapi saya sekarang sih pakai 2 unit. Sama laptop 1. Matanya kayak penari Bali dong ya. Lirik kiri, lirik kanan. Iya. Harusnya memang begitu. Jadi maksudnya terlihat jelas gitu trading. Kalau untuk pemula ini kita untuk belajar untuk trading itu 1 hari itu kita fokus di 1 emiten atau gimana Pak? Kalau untuk belajar bagusnya dipantau dulu ya. Kayak Pak Holi kan ada Zoom nih, udah termasuk bagus lah. Kalau grup lain sih belum ketemu saya yang seperti ini gitu. Ini nomor 1 ini. Jadi kalau Pak Holi misalkan ada rekom apa ya kita pantau aja gitu. Jadi sambil latihan untuk belajar. Oke Pak, terima kasih. Iya gitu Pak. Cuma kadang-kadang kita ngantrinya itu yang agak lama itu Pak Hendra. Kita sudah pasang harga yang ini, tahu-tahu nunggunya agak lama, harganya tiba-tiba udah. Iya betul. Gimana tuh strateginya Pak? Kalau nunggu lama ya? Ya. Saya aja kalau harganya saya buy, terus dalam 1 menit nggak gerak, saya udah jual BEP. Udah gitu kalau di stok dannya, kalau banyakan yang munculnya orang transaksinya merah, itu berarti kan orang haki. Gitu ya? Ya, kalau transaksinya yang buy-nya hijau gitu, berarti kan orang HK. Berarti kan bakal dihabisin tuh offernya. Terus sama offer sama bidnya, kalau misalkan offernya kan kita lihat offernya berapa, terus diisi lagi nggak habis-habis gitu, ditambahin, oh itu alamat bakal turun harganya. Pas di jam bursa trading itu nanti kelihatan kalau diperhatikan bid offernya itu. Tapi untuk monitor itu begitu ya, minimal harus 3 pakai apa? Iya Pak. Iya minimal ya Pak. 3 minimal 2, minimal 2. 2 ya. Pakai 27 in lah monitornya. Yang berapa in? 27.
Oh gitu. Iya, kalau kekecilan nggak muat gitu. Iya, minimal 2 unit lah. 2 jutaan lebih ya monitornya kalau nggak salah satunya. Monitornya 2,9 lah harganya. Pakai LG. Tinggal PC-nya aja, Pak. Pakai RAM berapa, Pak? Pakai RAM 16. 16. Windows 10. iCore 7. Pakai gaming punya, Pak, speknya. Itu PC-nya wah mah. Ngeri. Yang penting internetnya, Pak. Iya. Ngebangunnya aja udah 40-an itu. Enggak. Nah, dulu beli saya berapa ya? 16 jutaan. 16 jutaan. Iya, monitornya kan 2.729 ya sekarang. Emang lagi mahal sih monitor. Kirain habis 40-an ngebangunnya itu. Enggak. Kalau 40-an udah bisa pakai yang 6 unit. Tapi pakai yang ini monitor 31 in apa 32 ya kalau nggak salah. Itu udah pakai 6 unit monitornya. Itu monitor 2, Pak? Saya pakai monitor 2, Pak. Enggak, maksudnya dalam satu layar 3 emiten apa berapa, Pak? Dalam satu layar 1 emiten kalau saya. Tapi watchlist-nya berapa ya? 100-an lebih ya. Watchlist-nya dalam satu patch itu. Pak Hauli tolong dibantu watchlist-nya yang di MOS, Pak. Oke. Itu di apa? Watchlist. Watchlist. Ya. Nah ini. Pakai yang kodenya 700. 700. Iya. Ya itu, Pak, di kiri. Ya itu, betul. Nah, ini tinggal diisi sampai penuh gitu. Ini semaksimalnya kalau nggak salah 200 list ya, kalau nggak salah. Tinggal diketik itu, Pak, yang kode sahamnya. Kode saham. Ya, ini BMR itu tadi di samping 700. Nah, diketik semua, diisi apa yang kita mau pantau. Jadi semua kelihatan gitu, sahamnya. Besok beli ini aja deh. All in. Ya, Pak. Besok beli ini aja, all in. Pauli. Ya, Bos. Mau tanya, kalau misalkan beli 10 lot, 20 lot itu bisa langsung kan ya? Sekali pesan langsung 20 lot, 30 lot itu ya? Bisa, Bos. Nah, kalau yang banyak itu gimana strateginya? Bisa misalkan 100 sampai 500 lot itu bisa langsung apa bertahap, Pak? Bisa langsung, Pak. Tergantung sahamnya. Tergantung bid offer. Ya. Ketersediaan. Gimana ngeliatnya, Pak? Kenapa? Lihat bid offernya bagaimana? Oke, ini. Bid order. Nah, ini Pak, tadi yang ditanya untuk order cepat pakai ini ya. Mana, Pak? Ini, klik order. Ini klik order. Ini Pak, bid offernya ini. Ya. Jadi contoh kalau ini masih oke lah, langsung 500 nggak apa-apa. 1.500 lah, 50% enggak.
Dari yang rata-rata aja. Oh, Tapi gitu ya. tapi kalau sahamnya seperti tapi kalau sahamnya seperti ini, kondisi bid overnya, jangan. Ini bahaya. Jangan maksudnya. Beli 10 gitu ya. Ini bahaya beli 10. Nggak bisa keluar. Iya, iya. Beli 1 lot pun susah keluar ini. Loncat langsung. Kalau loncat naik langsung untung. Kalau loncat turun langsung minusnya banyak ya. Dalam banget. Bisa beli koyo ntar. Iya. Siap. Makasih. Jadi harus dipantau Pak bid overnya ya Pak. Iya. Kalau pantauan pakai HP gimana itu? Pakai apanya Pak? Iya. Bid overnya? Pakai HP ya tinggal dibuka di quote kan bisa. Iya. Itu tidak seperti ini deh kayaknya. Sama. Oh iya. Sama ya? Nggak sama, angkanya sama, cuman yang kosong-kosong ini nggak muncul kalau yang di HP. Iya, nggak muncul ya. Ya. Kalau yang Tapi di HP kadang misalnya bidnya gede, terus offernya kecil, biarpun offernya kecil, tapi rutin dia jual itu tetap aja harganya turun. Misalnya bidnya 1 juta, offernya 500. Tapi offernya itu banyak yang ngebuang terus, harga juga terus turun walaupun bidnya lebih besar dari offer ya. Ya karena kan memang bid lebih besar dari offer. Tidak ada yang bilang akan naik deh Pak. Tidak ada yang bilang pasti naik. Oh, walaupun bidnya tinggi belum tentu sahamnya bisa naik terus gitu enggak ya? Iya. Pasti Tidak naik jaminan enggak? gitu. Enggak ada ya. Enggak ada yang bilang pasti naik. Mungkin bilangnya adalah kecenderungan naik atau rata-rata naik ya. Tapi kalau 100% naik enggak ada kayaknya. Kalau ada yang pasti seperti itu gampang malahan nyarinya. Iya loh. Butuh latihan Pak sama jam terbang bisa Pak. Tapi ditambah enggak, tapi itu sebagai penanda Pak, baru tanda-tanda mau naik iya, tapi bukan kepastian ya. Jadi sebagai tanda akan naik gitu loh. Tapi bukan kepastian. Saya tahu maksudnya si Bapak ini gini loh. Tadinya kan bidnya misalnya 2 kali, itu lama-lama emang lebih besar, tapi offernya nambah terus. Ya itu berarti orang banyak yang jual gitu loh. Berarti itu tanda-tanda udah mau turun gitu. Tapi walaupun bid sama offernya tetap lebih besar bid. Tapi lebih kecil dibandingin sebelumnya gitu. Memang itu berarti tanda-tanda udah mau turun biasanya. Banyak yang ini jualan. Betul. Kayak ini bos dari tadi lebih besar bidnya daripada offer. Iya, betul. Kok bos, apalagi yang ekstrim. Baut. Itu tadi baut. Tadi 1 juta lawan berapa tadi? Baut mah gila itu, baut gila. Oh bagus, besok lagi lah. Asik yang kayak gini. Iya. 6 jam. Mas TP-nya ya, dia loncat juga loh Pak. Iya. Udah lihat angka segitu, yang didapat tuh beda dikit loh, beda 1-2 tik loh. Gelo tuh, seru tapi jantung itu. Itu kayak gimana Agung Jeram tadi. Ya, kalau fasted sebenarnya kayak gini yang asik. Iya. Ini belinya di bawah 1 menit 1 kali masuk out. 1 menit mencet buy sama sell langsung itu. Ya 1 menit harus selesai. Cuma baut sama bos kan tadi sempat gelo juga tuh. Enak baut, masih jelas bos gelo itu. Kalau pakai HP memang nggak bakalan bisa kejar 1 menit 1 in out langsung.
Iya. Betul. Jempolnya bisa bengkak semua. Iya. Betul. Nah, dia Itu Om belum Hendra apa- kalau dia udah- ngakalin ini gimana itu? Berarti Kalian gimana ya? yang baut tadi, baut itu kan nggak sampai setengah jam itu langsung ARB dia. 9 menit kalau tadi saya lihat. Iya, betul. Saya transaksi dalam 9 menit dapat 6 kali apa 7 kali tadi. Gila. Heeh. In out gitu. Berarti udah ngeliat lagi dia di atas di bawah lu in out. Ya, in out aja gitu. Loncat langsung naik tuh sell langsung. Dia sampai mana langsung tangkap. Turun langsung tangkap lagi, naik lagi jual gitu. Berarti Pak Hendra sekitar 2 3 tik ya Pak Hendra ya? Iya. Kan itu di harga di bawah dekat 100 kan lumayan. 3 tik udah berapa persen? Cuma Hendra kan pakai klik jadi enak, tinggal in out aja. Iya betul. Tadi kalau nggak salah saya ada panggil ya pas di harga 95 siap-siap jangan beli lagi kan bakal kegembok kan beneran kegembok. Iya. Besok buka lagi. Saya sukanya yang ugal-ugalan kayak gitu sebenarnya. Iya. Kalau bisa yang Enak. Itu pilotnya kan sampai naik turun sampai penumpangnya pada muntah. Ya. Iya. Itu yang Enggak, bakal dia cari cuan. lanjutan ke kemarin, jadi malamnya udah pada tahu, tinggal pasang. Jadi hari ini enak. Kemarin kan udah lanjut, dia kan lanjut dari kemarin juga kan, kemarin udah naik. Besok gimana tuh Pak Oli, udah 2 hari naik terus nih. Tergantung Pak Hendra. Pilotnya. Tergantung Pak Hendra yang menggerakkan tuh Pak Hendra sebenarnya. Bukan, tergantung pilotnya. Jangan salah. Jangan. Kalau saya yang gerakin lebih sadis lagi, Pak. Nggak ada dikocok naik turun lagi, langsung jeger ke bawah. Biasanya kan dia 3 hari udah, tapi susah tebak dia. Emang geraknya begitu sih bandarnya itu. Naik turun dibanting. Ini besok bisa ARB lagi nggak Pak Hendra? Ini kan banyak yang ngebuang tuh. 1,7 ya sampai. Mungkin bisa ARB lagi. Iya. Arah dulu dong, arah dulu baru ARB. Arah dulu jemput dia soalnya. Baut udah lama loh Soalnya Pak. Baut ada riwayatnya. Dia ARB berapa kali gitu. Seminggu, ntar dibawa naik lagi, terus dibanting berderet-deret. Nah, kalau dia udah di candle-nya kelihatan ini di samping itu di monitor. Ya kan? Di mananya tuh? Ini di candle ini. Yang di Pak Holi itu kan ada. Itu kan candle daily itu. Ya. Jadi kan biru 2 kali, terus langsung merah, terus naik 1 hari, terus dibawa turun berhari-hari. Itu riwayatnya. Kalau lebih bagus sih besok naik dulu ya Pak ya. Maunya sih dibawa naik dulu terus dikocok-kocok kayak tadi. Ya biar kita keluar dulu lah yang di grup inilah. Oh ada yang keluar tadi. Tadi kan saya udah bilang jangan dicabut aja. Jangan keburu. Di harga tapi berapa? Kecil. 94. Kan tadi di 95 saya udah bilangin jangan ada yang antri yang cabut semua. Nggak keburu. Saking asiknya ngelihat dia naik turun. Hilang fokus. Hilang fokus saya bener. Karena saya udah pernah pengalaman di Baut, jadi saya tahu. Saya Pak Hendra itu sampai udah lama sebulan lebih loh. Tadi baru keluar hari ini saya seneng. Makanya tadi malam aku udah siap-siap lah. Aku pakai akun lain ini itu kutak. Kejemput lah. Gua kan di 108 tuh banyak loh barangnya. Untung udah keluar ya. Ada lega. Kayaknya malah dibawa ke kamarnya. ARB lagi. Berarti sudah cuan dong. Udah. Asal bisa keluar jangan harap cuan. Udah dihitung selamat lah. Iya, tadi saya juga yang barang lama saya minus 1 tik, 2 tik saya lepas. Tapi tadi malam saya udah pasang di akun lain lagi buy dari bawah. Oh. Gitu. Tapi jadi kan udah jualan. Udah dong. Oh, bagus ternyata lah. sampai 18 juga ya.
Soalnya takut besok masih merah terus. Wah, udah lega dikit. Kalau enggak gudang sewanya mahal Pak Oli ya. Iya, udah lega. Kalau pakai margin mahal sewanya. Udah berapa sebulanan loh itu? Gila lotnya gue belinya oper banget. Dulu belum ngerti, sekali masuk banyak gitu. Itu bukan belum ngerti, itu kebanyakan duitnya. Jadi wah murah ini. Iya, duitnya nggak tahu taruh di mana. Iya, bingung. Ini kok ketik 1000 lot masih murah ini. Tambahin lagi 0 gitu. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Betul, itu setuju. Kayak saya Iya, juga setuju. dulu. Itu bisa. Iya, tuh. Hendra udah pernah tuh. Dulu kan nggak punya pengalaman trading. Oh, bisa buy untung nih, cuan nih. Oh, beli lagi tambah gede. Lama-lama nyangkut. Iya, Terus begitu. belajar Iya dari kan kita ketik pengalaman. nih misalnya nih 100 lot, kok murah banget. Tambah lagi, tambah lagi. Udah pada nyangkut baru belajar. Iya, Mana betul, ada baru belajar ya. notifikasi nih di mana-mana nih. Saya pergi klik-klik di YouTube lah, di Facebook, Benar. di IG, semua saya klik, semua habis. Hebat loh. Oh. Kalau sekarang nggak usah kemana-mana, di sini aja ya Pak ya, Mentor mana, belajarnya. saya klik-klik lah, saya add telegramnya apa itu, saya ketik semua. Wah hebat berarti Pengalamannya ini. Pak Hendra, salut. Jadi Iya dibelajarin. rajin banget. Kalau saya orangnya malas deh. Tuh, Bu. Jangan ilmu itu kan berharga. Tuh. Pak Hendra nggak pelit-pelit ilmunya. Untuk ukuran nyangkut itu sebenarnya berapa lama ya? Waktunya biasanya? Oh, Nggak kurang ada tahu, batasnya tergantung. Pak. Masing-masing. Masing-masing Emitennya bandar. berbeda-beda. Pak, Beda-beda. Bisa 2 tahun nggak keluar-keluar Pak. Pak, 2-3 bulan udah jago itu Pak nanti. Iya. Jangan bilang 2 tahun MK. BNBA itu yang punya grupnya si Bakri itu berapa tahun itu yang beli BNBA? BNBA Bakri. Iya Saya kan lah, BNBA saya. BNBR ya, BNBR. Oh, NBR. Berapa tahun tuh orang nggak keluar? Dan nggak bisa keluar. Dan nggak bisa Iya, keluar. iya, nggak bakal keluar itu. Orang dia tidur terus ya. Suspend bukan tidur apa suspend dia? Suspend kayaknya. Udah mati, BNBR bukan udah mati BNBA, 80% tuh BNBR ya. guys. BNBR tuh yang punya grup induknya Iya, itu. BNBR. Itu perusahaan rugi terus tapi bisa operasional itu. Bingung juga itu. Teman-teman saya izin dulu ya. Saya izin dulu, ada kerjaan. Ya. Setengah jam aja. Dipanggil istri kali. Enggak ada kerjaan, ada mau muatan saya satu mobil. Iya, ada tugas mulia. Tugas mulia. Ntar zoomnya nggak dimatiin. Ntar balik lagi. Naik barang dulu. Iya, naik barang dulu. Naik barang dulu. Naikkan bos. Apa yang dinaikin? Cuan malam Apa itu. yang dinaikin? Cuan malam. Saya 24 jam, Pak. Non-stop. Hebat loh Pak Hendra. Pagi Semangatnya. Izin dulu ya. Ya. Pak Makasih Hendra Pak mati. Hendra. Bos, thank Kasih you, ntar bos. kalau masih lanjut saya masuk lagi. Ya, makasih Moga-moga Pak lain Hendra. kali jadi bandar. Pak Oli, ini maaf, mohon penjelasan tadi terkait CAH dan CHA itu suka terbalik saya. Kalau Iya. CAH itu buat apa sih? CAH ini Pak ya. Kau urus put, CHA. suaranya urus put. CAH itu untuk swing jangka menengah, CAH. Swing menengah. Ya. Ya, kalau CAH yang dilihat ya segitiga hijau sama segitiga merah. Ya. Gitu. Kalau CHA itu untuk swing jangka pendek. Ya, swing jangka pendek. Candle hijau pertama beli, candle merah pertama jual. Pertama beli, merah, jual ya. Ya. Bintang. Jadi yang kalau yang swing yang menengah bintang hijau ya. Segitiga hijau ya. Ya. Segitiga hijau beli ya. Betul. Segitiga merah jual. Ya. Siap, kasih. Dede ya itunya ya.
DD Pak, ya time frame-nya DD. Daily. Ya bos. Itu SLIS itu gimana ya Pak Ali? Bisa apa enggak? SLIS. Oh. Masih merah terus. Wih, hari ini turun. Ya minus. Ya, hari ini banyak yang jual. SLIS. Ini harga paling bawah nih. SLIS sudah turun jauh Pak dari harga tertingginya ini. Nggak tahu nanti bisa naik apa enggak ini. Tapi harganya sudah sangat bawah banget SLIS. Terus, oke bentar. Ya CCC, aha. Suruh Bu masuk dulu ya, obatnya nanti malam baru. Hah? Ya, masih belum ada tanda-tanda naik, Pak. Besok pun belum bisa dilihat. Ya. Ini pikselnya juga merah, lama merah nih. Kalau nanti ada piksel hijau gitu kan, nah itu tanda-tanda, misalkan yang hijau yang di atas gitu, itu tanda-tanda untuk jangka pendek masih oke. Gitu. Untuk SLIS. Ali. Ya bos. Kasus friend Pak. Friend ini kan kayaknya CFN 5 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit udah tercapai. Oke. Monica. Sekarang dia CAH udah ada segitiga merah itu, Pak. Ya, tadi iya. Bentar, saya cek dulu. Lalu, Bos? Ya, lalu kemudian CHA juga merah udah tembus ke awan itu. Berarti kita mulai start lagi nih ya. Mulai start lagi kita pakai CHA buat swing ya. Buat benar. Oh, nunggu segitiga hijau kalau buat swing. Oh. Kalau nanti muncul segitiga hijau, ya kan? Nah, itu baru buat swing. CAH friend. Kalau hari ini ngelihat ngebuangnya kan banyak nih. Yang ngebuang friend ini kan banyak. Ya hari ini langsung turun ya. Ini sesi jam berapa tadi nih? Udah keluar segitiga merah itu. Ya, segitiga merah kan sudah keluar nih. Nah, nanti kalau mau apa itu namanya swing, tunggu segitiga hijau. Kalau muncul segitiga hijau lagi, nah di situ startnya swing. Kalau lihat begini nih hari ini transaksi ini, dia punya candle merahnya itu juga panjang sekali. Kemungkinan kan bisa turun lagi nih ya, Pak ya. Ya, ini kemungkinan ini bisa turun lagi. Ini bisa turun lagi. Ini ada dua option, satu kita jual, kedua kita AD gitu Pak ya. Ya, kalau AD jangan besok. Iya, jangan besok. Kalau lihat dia punya juga chartnya itu kan high-nya kan makin menurun ya Pak nih. Yes. Makin menurun. Kalau besok kalau dia turun lagi apa kita sell dulu aja ya untuk sementara? Sell dulu ya. Kalau memang besok masih turun ya sell dulu. Harusnya tadi kalau tadi ngelihat saat muncul segitiga merah itu sell. Tapi mungkin tadi waktu saya melihat udah nggak keburu, itu udah posisinya dia udah 72. 72. Jadi tadi kalau dipantau pasti muncul segitiga merahnya. Saya tadi ini beli 75.
Sama, saya juga 75. Ya, ini tadi open sama dengan low. Ya, saat tadi pagi. Open sama dengan low, terus transaksinya di atas 2M. Oh, Makanya saya sama. friend. Nah, cuman tadi lalu dibanting, dibawa turun ya. Iya, waktu lagi kita pantau-pantau yang itu lain. saham apa itu? Saham baut ya tuh. Iya. Iya, jadi ngelos di situ. Betul. Tapi kalau kayak begini moga-moga besok lah ada yang orang yang buyback ya Pak ya. Bisa keluar dulu nih. Tapi nggak apa-apa, apa beli di berapa? 75. 75 tadi. Panggilnya apak juga. Iya. Ini simpen aja nanti naik, tenang aja itu. Ya, tapi dia punya catnya kalau kita lihat yang panjang itu dia high-nya makin turun. Oh. High dia makin turun. Jadi nggak boleh dikolek untuk nggak boleh disimpan ini. Iya. Oh, lu terlalu rendah kali. Tapi katanya sih dia akan naik, asing hari ini masuk banyak katanya. Kemarin juga masuk banyak, friend. Kemarin. Kemarin masuk hari ini asing lepas sekali, makanya terjun tuh. Iya, soalnya dia berapa hari yang lalu itu udah sampai ke 82 sampai 83. Jadi untuk CFM-nya 5 menit, 15 menit, 30 menit dia udah tercapai. Asing hari ini banyak jual. Iya, kemarin masuk Pak, kemarinnya lagi. Hari ini makanya turun tuh, lepas sekali tuh. Iya. Tapi masih aman sih, friend. Pasti naik punya. Iyalah. Cuma besok lama banget. Aku udah lama. Besok kita harapin dia naik dulu lah. Untuk bisa napas dulu. Begitu dia naik, dikit langsung tutup, lepas. Iya, lepas dulu lah. Kalau lihat dia begini. Dia soalnya udah keluar tanda merah, segitiga merah. Segitiga merah. Iya, sudah keluar tanda itu. Iya sih. Pak Holly juga beli tuh. Saya 75 tadi. Belum, masih ada. Dipikirnya 75 sudah murah. Yes. Karena dia udah pernah mencapai 82, 83 kan. Kita pikir udah murah. Iya, karena udah disupportnya kan tadi. Ini kan udah disupport. Nah, cuman tadi ya itu kita nggak mantau kan. Nggak mantau. Kebablasan. Dia supportnya udah tembus. Iya. Gara-gara baut tuh. Body baut. Tinggal lihat besok ya. Kalau besok candlenya doji, maka dia akan naik ya. Kalau besok candlenya doji, contoh kayak ini, contoh kayak ini nih. Ini doji kan, sama kayak gini polanya. Iya. Ini satu, terus mana lagi? Ini. Nah, lagi ini. Gitu. Polanya gitu. Ini juga. Ya, walaupun besok turun, dia harapin dia turunnya jangan terlalu banyak lah ya Pak ya. Kita sih maunya gitu, Bos. Iya, tapi kalau dia punya itu sih dia memang agak slow ya ini. Friend ini agak slow, nggak terlalu brutal. Betul. Ya, slow. Ya, karakter dia nggak terlalu brutal. Betul. Ya, nggak seperti Pak Hendra itu. Ya, thank you Pak ya. Oke, Bos. Oke, ada lagi? Izin Pak Oli, agak menyimpang sedikit boleh Pak? Oke. Masalah bot Pak, baca buat yang screen pixel sama pivot R1 itu pixelnya itu gimana Pak? Pixel saya nggak pernah. Alert. Ya, pixel saya nggak pernah pakai. Sama kayak CHA itu bukan Pak? Oh, beda ini. Beda. Beda ya Pak? Ya. Kalau yang pivot tinggal ini cari yang high ya, yang high terus di bawah MA. Above MA, high-nya volumenya high. Ya, volumenya high. Oke, siap. Thank you, Pak Oli. Oke. Oh ya, tunggu bentar.
Oke, ada lagi? Cek sound. Nggak ada Pak, ngantuk Pak. Oke ya. Cukup, Pak. Poli, cukup tanya, ya? tanya. Satu lagi, Poli. Oke, satu lagi. Satu lagi. Ya. Awas. Dari yang speknya tinggi, yang harga lagi murah, apa Pauli sekarang? Spek tinggi, harga murah, SQMI. SQMI. Ya, SQMI. Terus sama dari yang dulu daftar saya kirim tuh, coba cek lagi. Saya belum screening lagi spek. Itu bulan lalu ya. Mana yang belum tercapai. Yang kemarin saya lagi nungguin SQMI sih. Speknya yang kelihatan kemarin. Pauli, izin pamit dulu Pauli. Thank you Pauli. Ya, makasih. Oke, Bos. Oke, Bos. Terima kasih. Yo. Sampai jumpa besok. Happy cuan buat besok. Terima kasih Pauli. Oke, terima kasih. Terima kasih Om. Pak Oli, Ya, Pak, Bu. yang FQ45 apa besok belinya? Kan tadi dua sudah. MEDC ya, MEDC. Yang langsung buy MEDC sama Enggak kan? LQ45 Enggak ada kan? MEDC, Kompas 100 WIM. Bentar, Pak. FQ45 apa? Saya foto deh di grup ya. Ya, ya. Pak. Oke. Tadi dua itu oke loh, tapi lambat, tapi enak sih, taruh aja gitu. LQ45 ya gitu. Kalau yang mau cepet baut. Di akun Bapak udah jadi? Belum. Masih akun reguler. Iya, itu harus taruh aja itu EQ45, nanti sore-sore hijau petik gitu. Enak juga sih. Iya. Ya 2-4% oke lah. Iya, tadi sih ya 1%. 1% ya. Tadi Mandiri ya. Enggak, aku di Mirai. Akun daily. Oh, yang ini ambil apa tadi? PTBA apa HMSP? Iya, HMS itu HM. Oh. Iseng. Kalau daily-nya kecil. Iya. Iseng aja. Cuma daily kan harus hari one day harus bersih gitu loh. Ya, tujuannya memang buat satu hari sih. Ya, dicari akun lain aja nanti. Oke, kasih Pak. Bapak send ke grup ya Pak. Oke ya. Thank you Pak. Kasih Om. Thank you. Selamat malam semua. Malam Om. Terima kasih.